juga seizin Allah Subhanahu wa taala, muga-muga kehendak Allah dina ieu wengi nakdirakeun kaula sadaya kumpul senantiasa dirahmati Allah. Kanggo khusus dengan hadirnya para sepuhan di masjid, para asatid, para wijaya, semoga ketemunya sing jadi ajang silaturahmi, sehingga niatan orang sadayana dina ieu pangajian sambil ngagungkeun bulan dimuliakeun ku Allah. Moga-moga silaturahmi urang sadayana sesuai kami komentari Nabi bahwa dengan nilai itu Allah Subhanahu wa taala rezeki kang barokah lan umur anu panjang serta bisa ibadah. Salawat dan salam ya Allah, moga-moga senantiasa terlimpah kehabiban Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ternyata peristiwa anu sangat agung lain semata-mata kehendak anjeunnya pribadi, tetapi Allah telah merencanakan jauh sebelumnya, dan itu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam termasuk orang yang sangat dipilih Allah. Moga-moga lewat pengawasan rutin tadi itu Haji diomong lain tidak bisa manggil kiai di jauh, tapi apa ya? Tidak lihat betul. Kemudian akan lebih efektif di mana-mana kiai yang biasa hadir di pengajian rutin sampai ongkosnya ada. Peristiwa agung sebuah ulama berpendapat sanajan dimuat di Quran dan hadis, cuma kita yakin bareng bahwa ketika ulama anu daud jelas pahamnya lebih mumpuni ketimbang paham orang kabehan. Ketika terus didawukeun ke para ulama, salam saudari, mudah-mudahan hadir pengajian sebari ngagungkeun bulan diagungkeun ku Allah, yaitu peristiwa di Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hartan disodaqkeun hasil dari barokah. Ahli kubur kabehan hadir di tempat juga mereka ada dalam ridho dan ampunan Allah. Amin. Tadi pasti itu. Tadi kita sepakaian. Terus yang di sini juga. Ningali sesilapa nu didhawukeun ku Allah dina Al-Qur'an lain sampai ketemu dina ieu wengi sanes, tetapi tos sering terungkap dina tiap kali nyariosakeun tentang peristiwa ini, yaitu Nabi Muhammad teu boga kakayang ke Isra Mi'raj, tapi Allah anu ngangkat. Mun ditingali sisi seginya bahwa Nabi teu boga rencana melainkan Allah nu boga kerja, berarti manusia anu Allah ngajak diteang di titah leumpang ka langit, berarti jalma anu sangat mulia cek Allah. Sok urang anu bareng-bareng muga-muga ya Rabbana dina ieu penting ku ngagungkeun bulan diagungkeun ku Allah langkahan kaki urang sadaya sing menuju jalan anu ridho ya Allah. Amin. Yang pada akhirnya bisa tafaul dan tabarruk dengan peristiwa Mi'raj, yaitu bisa meniti tangga satu persatu tangga dengan nilai ibadah yang pada akhirnya mencapai kehadirat dan ridhonya Allah. Tadi teh arek mawa kita dan itu ya, arek mawa kita
hari itu mau masa ngaji di talan, udah talan aja. Allah Subhanahu wa Ta'ala ngehendaki seorang hamba. Ketika panggilannya telah disebut hamba, berarti manusia itu sangat mulia, melebihi posisi mulianya seorang Rasul dan Nabi. Biasa sih kalau gitu. Seorang hamba bakal melebihi posisi mulianya Nabi dan Rasul. Coba kita lihat, kalau jumlah Nabi yang 124.000, kemudian Rasul dan Nabi 315, dan lepas dari mereka menjadikan sebutan ulul azmi hanya 5 orang saja. Berarti dari yang 124.000, kemudian lolos lagi 313 atau 15, lolos lagi menjadi 25, dan yang terakhir adalah yang punya nilai ulul azmi. Nah, melihat hal itu berarti Allah mengkelaskan. Tak semuanya Rasul sederajat, tak semuanya para anbiya dalam satu posisi, karena Allah melihat pribadi dan kehidupan kesehariannya. Monggo kita tabaruk, kita tafaul dengan mulianya para nabi, khususnya pun Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Moga-moga besok kurang sedayana termasuk orang kang disyafaatinya. Ada beberapa hal sebelum mengangkat tentang masalah peristiwa yang terjadi ketika Allah menyebut seorang hamba. Kemudian itu sebutan melebihi posisi mulianya Nabi. Nah, bukan kemudian Nabi itu di bawahnya, enggak. Tetapi tak semuanya Nabi mendapat sebutan hamba Allah. Tak semua Nabi mendapat sebutan asra bi abdi. Jelasnya satu Nabi saja, Nabi Muhammad SAW, yang mendapatkan peristiwa di Isra Mi'raj dennya. Kedua, makna dari Isra Mi'raj berarti bukan Nabi yang jalan, tapi Allah yang menjalankan. Makna Mi'raj bukan Nabi yang naik, tapi Allah yang menaikkannya. Hanya cangkem kurang kan enak aja bahasa ya. Apa peristiwa Isra Mi'raj katanya? Ya. Tapi sebetulnya bukan Isra-nya, bukan Mi'raj-nya, tapi diisrokannya. Kita lihat yang punya cerita Allah, yang punya skenario Allah, bukan Nabi Muhammad. Makanya Kanjeng Nabi dijalankan Allah bunyinya. Asra, telah diisrakan atau mengisrakan dengan hambanya. Enggak, bakal dikaji ulang kurang sedayana tiap kali dalam setahun adalah tos sampai mana nilai hamba kita menurut Allah Subhanahu. Apakah sebutan hamba itu ketika disebut di pengajian ada yang sedekah untuk bangunan, sedekah untuk bangunan fisiknya masjid dan musola, seorang A, B, C, kemudian nama orang itu tidak disebut identitasnya, hanya hamba Allah gitu misalnya. Ya. Kenapa itu? Entah nominalnya kecil, gak disebut namanya, atau memang tujuannya gak menyebut nama itu supaya namanya tidak diomong. Ah, sohor amat katanya. Ini kan? Pada si A, si B, si sekian. Ya kalau kemudian gak cenderung ucapan itu. Nah kalau seandainya kayak cerita yang jelas atau enggak, kayak ada seorang Ibrahim dan seorang Musa kan? Ayam mamang Ibrahim jeung mamang Musa, bukan nama Nabi Ibrahim, bukan. Seorang yang namanya Ibrahim, seorang lagi namanya Musa. Si Ibrahim ngasih untuk musola sekian, si Musa juga ngasih juga untuk sekian. Kemudian yang satunya si Amir dia diomong. Ini imam lagi sholat, Sohobe Ibrahim wa Musa, katanya kan? Ya kan? Surat apa tuh? Itu sih bakal sholat tuh nyari surat yang pendek aja ya. Nanti kata hari tadi ulang tahun sholat insya Allah kita kupas bareng-bareng. Pas di batas mana, di posisi mana sholat kita yang kita kerjakan. Nah katanya, kata yang satu orang lagi Mang Hamid itu, Hamid sodakoh, Musa juga sodakoh, Ibrahim sodakoh. Gak kenapa orang ketiga ndak diomong. Kata makmum toh, imam cuma ngomong Ibrahim.
Lagi-lagi Ibrahim yang diomong, lagi-lagi Musa yang diomong, kiamat tidak diomong. Akhirnya sodakohnya diminta lagi ke panitia. Ayah pada sodakoh jadi itu, woi, adalah orang yang nyumbang semen, pasir apa ya. Karena kemudian sodakohnya apa nggak jadi, apa yang dimintanya diambil lagi toh di TV kita lihat ya. Woi, ada TV kan? Nggak jadi katanya merek karpetnya ke musola. Kenapa nggak didukung? Nggak jadi ya. Nggak disebut. Nah ternyata bukan hanya mendapatkan sebutan hamba itu. Kita lihat dalam surat Al-Furqan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Yuk kita sebutkan hamba Allah. Moga-moga orang kalau hamba Allah ya. Amin. Pengen enggak jadi hamba Allah? Kita lihat hamba Allah sampai Kanjeng Nabi dijalankan Allah. Yang kayaknya mustahil segitu singkat bisa nyampe. Kayaknya mustahil sebegitu cepat bisa langsung naik ke langit dan pulang lagi. Lamun Allah tentunya kehendak. Lagi-lagi mencontohkan yang real. Ketika seorang yang punya jam tangan arloji dulu ya, jam dinding, yang punyanya, yang mutarnya gak membutuhkan 5 menit gitu ya. Tapi dia jalan sendiri berapa jam? Seputar berapa jam? 12 ya? 12 jam ya? Dengan trek bunyi per detik gitu, nggak butuhkan 12 jam seputar itu. Tetapi kalau yang punya jam diputarkan berapa menit itu? Cepet banget. Kenapa? Allah yang memutarkan, Allah yang menjalankan, tak mustahil. Makanya ringkas cerita, baliknya Kanjeng Nabi, semua ahli Makkah inkar dengan peristiwa itu. Hanya seorang Abu Bakar Siddiq yang mengatakan, jangankan cuma segitu, lebih cepat dari itu, aku percaya. Jelas pun peristiwa yang akan kita peringati malam ini adalah iman yang menerimanya. Moga-moga nilai iman kita di posisi itu lebih baik lagi. Iman apa kita? Woi, iman melu-melu apa iman apa? Ya melu. Ya kalau nyara iman makbul bukan maksum juga lain, ya kan? Makbul juga belum tentu, mauquf mungkin saja, mardud innaudzubillah. Kan cuma 5 posisi ya. Ya kan? Ada makbulnya, ada maksumnya, ada makbulnya, ada mauquf dan ada mardudnya. Yang kita khawatirkan iman kita di posisi mardud, ditolak marin Allah. Naudzubillah. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan lewat komentar hadis Nabi Muhammad, Allah bakal mengeluarkan manusia dari neraka selama apapun mereka di dalamnya, sepanjang punya nilai iman, kalaupun sebiji sawi. Itu nilai pelajaran yang kita dapat. Insya Allah ngaji karena libur. Insya Allah lagi. Pasti ya? Pasti ya? Pasti. Insya Allah lagi. Kalau insya Allah kayak insya Allah. Jangan-jangan bulan puasa ngaji lagi kalau insya Allah. Udah pasti ya? Pasti ngaji libur bulan puasa kan? Ulahkan bulan puasanya baru rawah aja. Kirain ngaji prenya di musola, entah di masjid Sofia juga ya. Di masjid bentuk bulan Ramadan kayak. Satu dua saja tanda orang yang menjadikan hambanya Allah. Maka Allah menyebutkan wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Monggo lengkapnya buka di surat Al-Furqan nanti di rumah. Cek bapak-bapak naon gawe mukaan ku tetimu. Nah, bising atuh bade nyobaan. Allah memuat itu di ujungnya Al-Furqan, tanda-tanda hamba Allah. Kalau kita pengen disebut hamba Allah, karena kita tadi menyebutkan hamba, mungkin saja sebutan hamba karena teka pengen disohor ke orang dan pengen dikenang namanya, tak dipengen diketahui nominal sedekahnya, sehingga menyebutkan hamba Allah. Bagus.
Atau sebutan hamba adalah ketika berhadapan dengan sayyidnya. Yuk, di mana coba posisi kita hamba itu? Seorang hamba, zaman dulu, zaman Kanjeng Nabi, ada orang merdeka, ada hamba, apa hamba? Budak. Apa budak? Apa budak? Ya budak. Bujangan lagi. Kepahaman budak ya. Atau kita sering dengar pemperbudakan gitu ya. Narada-narada paham ya? Perbudakan gitu kan. Makanya kalau dulu Indonesia dijajah oleh para penjajah, kemudian orang pribumi dijadikannya budak. Nah itu budak gitu. Dan budak orok. Perbudakan. Nah, adalah seorang hamba. Ketika seorang hamba itu kemudian ada yang dibebaskan, ada yang kemudian tidaknya selamanya jadi hamba saja. Maka kita kenal dalam fikih ada abid muba'ad, ada abid mudabar, ada abid mukatab, ada abid kin. Ya, ini sebutan hamba itu. Ulah tak tahu ya aku sebutan hamba itu. Yang jelas kita garis bawahi hamba cuma kerja tok tanpa ada upah karena upahnya udah dibeli oleh bosnya. Itu namanya hamba. Kerja aja melulu tanpa diomong upah. Nah kalau kita menjadi hamba Allah, sebetulnya kayak panggilan di masjid itu ya, panggilan rada khusus. Masjid tadi bang, khusus ajin we nya. Sebab kudu ngaji heula. Teuing we bisa ngajinya karena amat sih arek miluan. Embung teuing. Terus ngaji mau balik be. Mau baru menang berkat. Nah kita ngaji, ya paling kayak ngaji seberapa lama sih? Tapi tadi cek ngaji paling ke jam 10 itu nya. Ya, tereh atuh. Nah kalau hamba, ya itu kerja aja melulu. Tak ada upah itu, karena udah dibeli. Ya, paham dah? Lagi satu contoh. Kata adalah seseorang yang dimuat dalam kitab tipis banget yang namanya kitab Uspuriyah. Yang punya cerita adalah seseorang yang beli manuk kecil, manuk piet itu, dibeli ti anak kecilnya, udah gitu dibebaskannya. Ternyata itu jadi pembebas dari neraka Allah gara-gara melasing anak manuk kemudian dibebaskannya, tak dipenjara dalam kurungnya. Oi, jadi mah nu boga manuk. Manuk eta, manuk, lain manuk. Woi, lain panggil jeung manuk tatangga main lepaskeun bae. Ini nanti dipolisikan lagi. Dipolisikan. Nah, ternyata orang itu menjadikan sebab terbebas dari neraka. Kenapa? Membebaskan anak manuk yang digenggamnya, dicepengnya, dikurungnya. Maka itu jadi penyebab bebas dari neraka Allah. Punten, mungkin hati yang masing-masing ngomong, kami boga nih. Udah monggo ya. Monggo. Lepaskeun gaullah ya. Mungkin punya alasan masing-masing ya. Lawang dikurung juga, sangkarnya bagus, makannya teratur, minumnya teratur. Masa iya nyiksa katanya? Tanya aja manuknya. Oi, tanya manuknya. Hai burung dalam sangkar, gitu ngomong ya. Oi burung sangkar, nyamankah kau di sana? Cep manukku mah. Enggak gitu aja ya. Tapi itu bukan anjuran, keharusan siap. Monggo timbang aja bisa deh ya. Satu lagi contoh, Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh. Monggo yang hadir insyaallah kena dengan dapat baik semuanya. Ketika seorang Kanjeng Nabi berdakwah, yang pertama mengimani adalah Abu Bakar Siddiq, tokoh orang tua ya. Ya, orang tua ya. Makanya kalau di pengajian ada ajalmi anu udah tuanya, usianya udah sekian, masih lagi daek ngaji. Insya Allah kalebet orang yang mendukung pengajian. Kemudian orang yang kalebet pengusaha. Berarti di Islam itu harus ada tuanya, sosok tuanya yang menjadikan figur. Insya Allah, moga-moga yang tua-tua ya
Anu teh sepuh-sepuh di urang sadayana janten figur bari porom kanggo para pemudanya men. Cek pemudanya anu kolot nu bagi berjamaah masa anu muda. No tuanya aja kalau mau ke barisan pertama dalam sholat lomba mereka atuh nu muda ge. Punten, ini hanya bocoran aja, hanya bocoran wae. Cek pemuda, nu kolot ge ka barisan pertama teh pada cek nu kolot sirah komono musuh muda pantas. Cek anu muda. Kudu pantas mah. Makanya Rasul mengatakan andai manusia tahu pahala yang ada di barisan pertama, pasti mereka berlomba untuk mendapatkannya. Itu satu, dapat pelajaran di hasil ngaji itu, ya kan? Punten, najan ngomong teu rame nu ngajina, sugan ada manfaat. Tadi kita lain kekuat yang ngundang di jauh lain dengan kada we. Langsung diomongkan ke orang macet di sini. Enggak, masalah seperti ininya. Kalau manggil dia itu, kamu lalu ceramahnya perempuan. Bapak-bapaknya pribumi mana meureun ya. Anu udah sok disuruh di depan teh, monggo tamu aja melulu pribumi nama. Itu salahnya itu kalau manggil dia itu. Lain mah pribumi tampil di depannya, malah monggo wae. Mana nama? Ojo, baru ngudu dengan kuenya. Kalau seandainya ditopang oleh tokoh mudanya, ditopang oleh tokoh pengusahanya, ditopang oleh politiknya, oleh politikusnya, dikenal dengan Sayyidina Utsman bin Affan, ditopang lagi dengan pemudanya, lengkap ya? Lengkap ya? Ditopang lagi dengan perempuannya. Alhamdulillah. Ini ada ibu bapak nih yang ngaji nih. Ibu-ibu loba, alhamdulillah. Niatnya sami ya Bu ya? Niatnya sami ya Bu? Aku pindah Bu. Aku pindah. Itu kadang ngerti teh. Kadang ngertinya. Urang kepada ini ditopang lagi dengan tokoh perempuannya yaitu Khadijah Al-Kubra, ditopang lagi dengan hambanya. Ada hambanya tuh. Ternyata posisi hamba ada di posisi anu mulia ketika seorang hamba itu adalah Bilal. Kita kenal Bilal ya kan? Yang padahal Bilal itu adalah hamba itu. Seorang jami budak belian yang tidak dapat beli. Disiksalah oleh Abu Bakar seorang kafir Abu Jahal, disiksa lagi oleh pembeli yang keduanya Umayyah, dibeli lagi oleh Abu Bakar Siddiq dan pada akhirnya dibebaskan oleh Abu Bakar Siddiq. Makanya kita pernah nepi dalam penjelasan pengajian itu, siapa orang anu duduk di pengajian sampai 2 jam ngajinya, mikir 2 jam, jangan-jangan ngaji 2 jam. 2 jam orang duduk di pengajiannya ngaji sampai 2 jam. Udah cek anu datang heula, alhamdulillah kami mah datang nage pang. Bang duduk lebih awal, berarti kalau ngehitung jam sampai selesai so dapat 2 jamnya. Allah memberikan nilai pahala yang pahala itu seperti ngabebaskeun 1000 hamba. Masyaallah. Ya kan? Yang jelas hamba itu lebih mahal dari kebo gitu aja. Coba tanya ke panitia kurban tuh, kebo sekarang nilainya berapa? Kebo kurban tuh, kayak selawai gitu ya. Itu hamba lebih mahal dari kebo itu. Nah kalau dikalikan 1000 berapa coba dapatnya? Nah jalma anu ngaji duduk di pengajian sebari sabar ngajinya, sebari ikhlas ngajinya, maka nilainya sami dengan sedekah membebaskan 1000 hamba saya. Insyaallah cukup ageng tuh pahala ya. Nah makanya kalau dapat pengajian nih, hasil pengajian jalmi anu ngalaksanakan ibadah ngaji, maka nilainya itu bakal sangat mulia kalaupun kerjaannya cuma sekedar
Masuk ke bahasan yang dibahas, hamba Allah. Nah sekarang hamba Allah. Kalau seorang hamba tadi yang kita garis bawahi, kerja melulu, kerja tok tanpa ada upah, tanpa nanya upah. Kenapa? Enggak dibelinya. Sekarang kita menjadi hamba Allah. Berarti kalau kita menyebut hamba Allah, tahu sananya, ya Rabb mana pahala sholat aku, ya Rabb mana pahala sedekah aku. Yang ditanya pahala aja melulu. Nah, sehingga kalau nanyakan gini, pahalanya ngaji yasin seperti ini, baca sholawat seperti ini, zikir seperti ini, maka orang cenderung dengan pahala yang dijanjikan Allah. Kemudian dirinya seakan-akan pahala di akhirat itu tidak dinantinya, pahala dunia aja melulu. Pantaskah hamba seperti itu? Hamba tak usah, tak pantas nanya upah. Nggak orang nanti. Nah berarti kalau kita ngomong tentang hamba Allah, harus siap menjadikan seorang hamba sahaya cuma kerja ke Allah, melaksanakan perintah Allah tanpa nanya upah. Siap? Siap enggak? Ini lah. Cenage. Anu sholat bakal gini, anu sodako digentinya kan, lebih banyaknya lagi nungguan esok. Coba sodako kemarin itu nambah tuh katanya, pas esoknya kayak merekan wae, esok nadei, tuh jelas nih. Ya, sebutan hamba Allah adalah wa ibadur rahmanul ladzina yamsuna 'alal ardi hauna. Satu, hamba Allah ketika menapaki kehidupan di dunia ini, artinya di bumi ini, haunan, sebari ngabogaan sifat tenang. Nah, upami urang sadayana menapaki kehidupan dunia serta tenang, insyaallah bakal mendapatkan hal terbaik. Makanya ketika seorang tenang melangkah kakinya keluar dari rumah nganggo basmalah, bakal ngaji, niat badai ngaji. Tadi niat dari rumah. Niatnya kumaha? Ayo tanya nama jawab baiknya. Kalau seandainya bintang tenang, maka anggoannya bakal rapi, sarungnya bakal kuat nganggonya, ya kan? Kancingnya bakal rapi, ya kan? Sandalnya pun gak ketuker. Kenapa? Tenang. Bismillah sebelumnya, anggoannya pun rapi. Kenapa? Mau melaksanakan ibadah. Sedangkan harus tenang di dalamnya. Maka pantas ketika jalma sholatnya tidak tenang, pengen cepat. Gerak-gerak yang keluar di main gerak sholat wae, akhirna sarungna kurang kenceng. Ya. Barang kurang kenceng dikir salat, dikencengan baris salat. Bulut deui, kan kegedeannya. Akhirnya hati ngomong, ayo merosot tina ge. Ini kan kesel. Kenapa? Lawan tadi tenang di dalamnya. Maka ketika Nabi menyatakan, alaikum bisakinah, kalian mesti serta buka sikap yang tenang. Nah sekarang itu dalam kehidupan ibadah sholat. Lagi-lagi, ketika seseorang bersikap dengan tenang, maka hal yang terjadi itu bakal terbaik. Kena sebabnya dibarengi dengan tumanina. Makanya pantas ketika Rasul menyampaikan hikmah sholat, yuk kita kaji bareng, karena yang akan diomong adalah tentang hikmahnya sholat. Tapi ulah gini, berarti sholatnya kudu tenang, ya. Batur nus mulai tenang weh. Ini sih bahasana pokoknya tenang ya, tenang weh. Ini bangga geus karek ada nih, ini tenang weh. Ketika Rasul ditanya oleh seorang Yahudi, lucu banget ya, yang nanya Yahudi, mau orang hadir udah Islamnya mantap, ya, alhamdulillah, mantap kaca, mantap, ibu Islam yang mantap seperti apa? Oi,
Islam yang matang seperti apa? Hah? Gampang saya dipahami. Islam anu sae teu aya robah di posisi kumaha wae. Islam anu sae teu aya robah di posisi kumaha wae. Lagi seneng tetep di posisi itu. Lagi sedih tetep, lagi parine bagus. Lagi pusing. Kenapa? Di posisinya apa? Hari musim ini gini. Mana biayanya lebih tinggi, ya kan? Badai kumaha atuh, ya. Nah, ketika seseorang punya sikap itu, kita gambarkan seorang Yahudi bertanya ke Kanjeng Nabi. Awal ceritanya karena Yahudi ngomongnya gini di depan Sayyidina Umar. Yahudi cek Yahudi, Umar, saya teu nyangka secuil pun Muhammad itu pilihan Allah. Coba ngomong di payun Umar kan? Masyaallah. Kita tahu Umar itu seorang yang galak. Woi. Anu punya gak galak sifatnya, berani keberadaannya, oke, tak pernah merasakan minder di depan siapapun. Yang salah tetap langsung Sayyidina Umar tangannya nabok ke Yahudi itu. Betul juga kan? Cek Sayyidina Umar bangsa doang. Ya? Aku memujinya, semua umat mendambakannya, pertolongannya. Ente malah ngomong, Mar, aku nggak ngeduga secuil pun Muhammad itu pilihan Allah katanya. Ya serta merta kan tangan Sayyidina Umar memukul orang Yahudi itu. Setelah dipukulnya, dalam cerita itu sampai hilang giginya itu si Yahudi. Waduh, ditabok sampai hilang giginya ya. Berarti tenagana rosak. Ia namanya juga macan Allah ya, singa Allah. Ya. Kemudian kata Yahudi itu, wahai Umar, tunggu kau akan adukan masalah ini ke Muhammad. Muhammad ngadu nama. Ya kan? Malah diadukan ke Muhammad kan? Bukan ke orang yang lain, bukan ke pimpinannya, melainkan awas kau adukan ke Muhammad gitu. Akhirnya Sayyidina Umar dari Yahudi datang bareng ke Kanjeng Nabi. Sayyidina Umar mengatakan, Assalamualaikum ya Rasulullah. Yahudi mah pelongop-pelongopnya. Nah, ngomong begini, Muhammad, ya Umar ya tiba-tiba nabok cenah kami. Ya kan? Maka saya teredo cek Yahudi. Maka Kanjeng Nabi sikapnya gimana? Yuk, luas banget, cantik banget Kanjeng Nabi sikapnya. Wahai Umar, minta halal kau ke Yahudi. Masyaallah. Ya, Kanjeng Nabi akhlaknya tidak memenangkan sahabatnya yang salah. Nabi tidak melindungi sahabatnya yang tidak pas bertindak. Tetap, kalaupun salah, sahabatnya tetap aja disebutkan salah. Nabi itu bijaksana banget ya. Bahkan kita ingat kilasan sejarahnya ketika Sayyidina Ali lagi tukaran dari Siti Fatimah. Siapa Fatimah? Fatimah siapa? Dia masuk belak bahaya. Saya bukan ditanya ya. Bukan ditanya. Jawaban tetangga. Lagi tukaran dengan suaminya dengan Sayyidina Ali. Ya, Ali adalah sahabat yang dicintai Nabi. Sekali lagi, ya Rasul, wahai Ali, terutama yang berkaitan dengan kegiatan para pemuda. Kemudian Siti Fatimah satu-satu putrinya, mung siji-siji putrina anu hidup beserta anjeunna, dan pada akhirnya ada masalah dengan suaminya. Sampai-sampai saling nanya tuh dengan Ali loh. Datanglah ngadu keduanya, ngadu ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Kanjeng Nabi? Wahai Fatimah. Berarti kan bahasanya, wahai Fatimah, ulah nganggap inti adalah putri aku satu-satunya yang disenangi, disanjung, didambakan, dipanut oleh semua muslimat yang ada. Umpami ente tak mati tak akan diridhoan dengan suami, demi Allah tidak akan aku salatkan jenazahmu. Segitunya Nabi ya. Masyaallah. Makanya apa? Kanjeng Nabi tak kemudian ada keterpihakan. Kalaupun itu benar apa?
kalau salah? Jelasnya, kalaupun sahabat salah, kalaupun keluarganya salah, tetap saja salah. Ini lain, karena keluarganya salah pun yang arti akhirnya ada sistem famili dalam hukum yang ada, ya. Ada sistem famili, bahasanya ke orang ketika salah disalahkan, tapi keluarga yang salah dibenarkannya. Subhanallah. Kejadian hal itu. Ternyata Yahudi itu bertanya terus, lucunya nih. Yahudi bertanya terus, Muhammad, sebetulnya saya ini mau membentuk kebenaran dan keadilan. Katakan Nabi, Umar minta halal kau ke Yahudi. Seandainya kau tidak minta halal ke orang Yahudi, maka sungguh aku pun tidak akan memberikan halal apapun kepada kau, wahai Umar. Ternyata kalaupun ada masalah dengan orang kafir sekalipun, tetap orang Islam itu tak diperbolehkannya. Ulah ini materi kafir ya. Saya orang paling mencintai orangnya. Siapa sih yang ngajarin gitu? Ya. Tibang ke tetangga gitu. Tetangga aja anu. Akhirnya labogaan hukum tersendiri, itu hal yang salah. Nanyalah seorang Yahudi, wahai Muhammad, aku mendengar panggilannya masih Muhammad. Wahai Muhammad, aku mau bertanya, sebetulnya sholat itu apa? Nah, yuk kita bahas. Tak ngomong dongeng tentang Isra Mi'raj, sering selalu diomongkan ya, Pak. Ya. Da Isra Mi'raj mah bakal disingkatakan singkat banget. Kangjeng Nabi Isra dari rumah Ummahani atau dari Hajar Ismail, berangkatlah ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha, udah balik ke selesai. Keren ya? Yang kita pahami adalah, kita peringat adalah sholatnya. Monggo, sholat itu apa? Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ammas sholatul zuhri, adapun sholat duhur. Bising nih, udah sekian lama kita sholat tapi nggak ngerti itu makna sholat. Bising, orang kurang simpatik dengan sholat karena belum tahu makna detail seperti sholat itu seperti apa. Atau mungkin jalma belum simpatik dengan sholat, maka karena tak ada keacan paham apa sholat itu sebenarnya. Nganggap sholat itu kepentingan untuk akhirat, ya. Dunia tak ada kepentingannya. Sholat itu kepentingan dia dengan apa? Untuknya dia, padahal bukan kepentingan pribadinya, tapi lain dengan kepentingan yang kehidupan kesehariannya. Yuk, dinami wengi kurang kaji bareng-bareng apa makna sholat yang sebenarnya dan hikmah di dalamnya. Karena Allah tahu, innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang dipardu-pardu kepada orang muslimin. Ada pardu yang 5 yang berawal dari 50 kali sholat. 50 kali sholat. Kalau sekali sholat 2 rakaat berarti berapa? 100 rakaat. Dulu sholat itu 100 rakaat para nabi itu. Tapi bakal dohor wae, bakal asar wae, ngan sholatnya 100 kali 100 rakaat. Milih yang 100 rakaat, milih yang 5 kali. Cek ngomong enak amat ya. Nabi Adam sholatnya subuh, dohor mah enggak, asar enggak, maghrib enggak, isya enggak, cuma subuh toh sholatnya. Enak amat ya. Ya gitu enak. Mun sholatnya 100 rakaat. Ya itu mampu Nabi siapa Nabi itu. Ammas sholatu dhuhri. Kok berawal dari duhur, tidak dari subuh? Ya. Ingat Kangjeng Nabi ketika wangsul dari Isra Mi'raj, subuh itu belum wajib itu. Tacan wajib. Subuh itu tuh sepulangnya Isra Mi'raj tuh. Kenapa? Tacan aya ilmu tentang sholat. Makanya subuh sepulangnya Kangjeng Nabi dari Isra Mi'raj, subuh itu belum difardukan. Kenapa? Tacan aya ilmu yang mengatakan tentang sholat. Makanya jalma sholat itu wajib punya ilmunya. Pantas raka'atani ma'a ilmin, 2 rakaat disertai dengan ilmu, khairun min alfi raka'atin ma'a jahlin.
jalma sholat 2 rakaat sebari boga ilmuna lebih bagus daripada 1000 rakaat sebari bodoh. Yuk ngaji yuk ngaji yuk. Siap. Ayo ngaji amat siap. Siap. Ya. Itu siap. Siap. Tapi sayang ya, karena liburnya 2 kali libur. Subuh waktu itu belum difardukan karena keacang ayat ilmu yang berkaitan dengan sholat. Seperti apa ruku, seperti apa ngadeg, seperti apa ruku, seperti apa ayat dan seterusnya. Makanya ketika jalma sholat sebari ilmu, maka lebih utama dari 100 atau 1000 rakaat. Bahkan setan ngomong, masih abotan jalma ngarintangi orang yang bodoh yang ibadah tiap hari tiap malamnya keliren-liren daripada ngahasut orang satu yang ibadah sebari ilmu. Moga-moga orang kelebet ibadah sebari ilmu. Duhur, katakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Yahudi, inna jahannam, sesungguhnya jahannam. Ketika waktu duhur itu sangat kuat panasnya. Siapa jalma anu salat duhur, bakal Allah mengamankan mintal paha jahannam dari nyala dan jilatan neraka jahannam. Karenanya siapa yang sholat di waktu duhur, orang itu bakal aman dari jilatan api neraka. No, manfaat duhur ya. Kenapa? Panasnya di waktu duhur jahannam sangat kuat. Maka orang yang sholat duhur, Allah bakal menjaga min lafa'ati jahannam dari jilatan dan kobaran api neraka jahannam. Sotor. Wa ammal asru, cepat, enggak bakal beres ini kalau enggak cepat dibaca. Pada hadisnya panjang. Wa ammal asru, adapun salat asar. Fa inna Adam alaihi salam akala minas syajarah. Sesungguhnya Adam makan buah yang dilarang itu di waktu asar. Nah, ingat lagi kita ke sejarahnya Nabi Adam. Sampai-sampai Nabi Adam keluar dari surga yang indah, keluar dari surga yang nyaman, tak usah kerja, tinggal makan. Tetapi akhirnya ke dunia yang fana, harus sibuk kerja, dan dunia yang rusak harus siap dengan kerusakannya. Gara-gara Adam makan buah yang dilarang Allah dengan alasan supaya kekal di dalam surganya. Itu alasannya. Kenapa Adam makan itu? Ya. Kenapa sebabnya itu Nabi Adam makan? Karena ada desus cerita, ada omongan, namanya itu huldi katanya. Berarti lamun ente makan buah itu kau bakal abadi di dalam surga. Nah, kata Isu tuh apa sekarang? Hoax ya? Iya, kata hoax tuh. Dan sebetulnya ente itu dicanangkan untuk di dunia. Makanya lamun ente makan buah yang dilarang itu, buah itu kau abadi di dalam surga. Akhirnya Adam makanlah itu. Pantes ya Nabi Adam makan itu dengan alasan supaya abadi di dalam surga. Makanya ketika orang sadayana cek urang salat lah. Timbul lagi. Engkebe. Zakat lah. Engkewe. Sedekah lah. Nanti we. Yang pada akhirnya Allah menjanjikan as-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan itu adalah ngawedeni ing kalian ing fakir. Mun orang rek sedekah cek setan awas mang. Ulah terus sedekahnya nanti fakir habis kan. Orang mau sedekah awas mang. Kalau sedekah terlalu banyak nanti habis tuh. As-syaitan ya'idukumul faqra. Maksud, salat asar adalah waktu Nabi Adam makan buah yang dilarang Allah, dan pada akhirnya man shallal asra daun Nabi wahai Yahudi. Ya, Nabi menjawab ke Yahudi yang tetap transparan ya, tetap terbuka ya. Kalaupun ke Yahudi yang diomonginya, tentu dengan harapan moga-moga kata Rasul Yahudi itu masuk Islam. Itu harapannya. Tetap Kanjeng Nabi terbuka, mengayomi siapapun yang bertanya, siapapun yang datang. Tetap Kanjeng Nabi menjawab dengan transparan, dengan terbuka, tak ada yang ditutup-tutupi. Kalaupun yang nanya Yahudi sekalipun.
Sungguh sholat asar itu adalah waktu Nabi Adam makan buah yang dilarang Allah. Siapa orang yang sholat asar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, orang itu bakal keluar dari dosanya kayaumi waladathu ummuh, seperti baru dilahirkan ibunya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang yang sholat asar bakal keluar dari dosanya seperti halnya Nabi dilahirkan ibunya. Masya Allah, Mas saya sih udah tahu persis manfaat sholat asar toh. Cik kayak nanya, ada sholat asar abot TNT, abot TNT, sanggup tante. Nusuri sanggup. Kemudian salat maghrib, kita coba. Salat maghrib adalah wa amma salatul maghrib allati taballahu ala Adam. Allah menerima tobat ke Nabi Adam. Waktu maghrib, salat lagi dong. Adalah waktu yang diterima tobatnya Nabi Adam. Entah maghrib yang mana, tak jelas itu. Tapi ini jelas. Waktu maghrib adalah waktu diterima tobatnya Nabi Adam. Nih, sudah ini balik ngaji nih. Kita tetap menjadikan orang yang istiqomah di dalam sholat. Yang pada akhirnya orang yang istiqomah di dalam sholat kemudian terucap, Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Sobat ada salah? Bisa. Rabbij'alni muqimas shalah, ya Allah jadikan aku orang yang mukim di dalam salat. Dan jangan aku saja yang mukim di dalam salat, tapi wa min dzurriyyati, keturunan abdi ge supaya mukim di dalam salat. Hei Bapak. Hei Bapak-bapak. Hei. Hei. Hei Bu. Hei. Kalau orang yang mukim di dalam sholat, kemudian keluarganya juga, kenapa itu? Bising kagabung karena ayat, disebutkan di ayat, Bismillahirrahmanirrahim. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun ada'us shalah. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun ada'us shalah wattaba'us syahawat. Fasawfa yulqawna ghayya illa man taba wa amana wa amila shalihan. Ini kesamaan dari Allah ini. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun, akan ada generasi yang menggantikan mereka. Mereka generasi itu ada'us shalat wattaba'us syahawat, pada nyepelekeun salat dan mengikuti keinginan hawa nafsunya. Itu generasi lahir apa belum? Lahir atau belum? Kata Allah, fakhalaqa min ba'dihim khalqun, akan ada generasi adalah mereka pada nyepelekeun salat. Yuk rasakan itu bapak-bapak yang ada di sini. Betul adanya bahwa salat itu abot menanamkan ke putra-putra orang itu. Woi. Nepi ka ustaz ge sarua ripuheun ngadidik anak menikah salat. Salah. Kok mau kita lamun geus mainan HP jeung game. Oh, angel disuruh salatna. Ari bapana mah. Maghrib. Keutamaan salat maghrib. Siapa jamanya anu salat maghrib, Allah istajaballahu du'a. Allah bakal mengijabah doanya. Masa sih udah tahu manfaat salat masih kagak acan istiqomah? Salat asar nilainya sangat bagus, seperti lahir dari rahim ibunya tak ada dosa. Salat maghrib Allah akan mengijabah doanya. Bukankah kita butuh banget dengan Allah? Butuh kalau butuh, sangat butuh dengan Gusti Allah. Sebab ketika jalma ngomongna teu butuh kalawan Gusti Allah, maka itu hal yang salah. Emang apa tanpa perhatian dari Allah bisa hidup gitu? Salah. Hati-hati. Kakarak be ngomong lagi nih, karak be ngomong. Ketika bulu matanya masuk karena bolatannya ke lensanya, masuk kok. Hati-hati. Ngelihat kenyamannya. Nu padahal cuma bulu mata.
Salah, coba ya. Iya ya. Manfaat bulu mata itu sangat besar ya, tapi di mata masuk ke bolatan matanya itu sangat mudarat. Kemudian seseorang lepasnya perhatian Allah dapat dirasa itu seperti apa? Makanya yuk orang sedaya perhatikan ibadah salat maghrib, doa didengar Allah Subhanahu. Kenapa? Waktu maghrib adalah Nabi Adam diterima tobatnya ke Allah Subhanahu wa taala. Maghrib yang mana entah. Sebab apa? Ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia, cek sebagian riwayat nyampe 300 lebih tahun tanpa ketemu jeung Siti Hawa. Salah. Lain waktu sekedik ya. Lain waktu sekedik tuh. Makanya sengaja bisik itu diabaikan, bisik kurang percaya. Allah ngadamel, Kanjeng Nabi ngadamelkeun monumen di Jabal Rahmat. Ada satu tugu yang di situ adalah tugu ketemunya Nabi Adam dengan Siti Hawa setelah 350 tahun. Salah. Pantesan Adam ngiri banget tuh dengan umat Nabi Muhammad ya. Ngiri aku mah. Aku dosa di surga, keluar dari surga ke dunia. Umat Muhammad dosa di dunia, istighfar ke Allah, diampuni dosa, masuk ke surga. Ngirilah. Siapa? Nabi Adam. Kita ini seorang apapun dosa, ketika istighfar ke Allah, maka besok ke surga Allah. Amin. Bahkan dosa diampuni Allah. Ya. Maka salat maghrib adalah salat waktunya didengar doa Allah. Maghrib, isya sekarang. Wa ammas salatul atama. Adapun salat atama. Isya disebutnya atama ya. Ini kadang-kadang orang nu salat aja enggak tahu persis ya. Gimana salat? Salat asar, kenapa mang salat asar? Ya wajib maghrib ya wajib Kenapa uning manfaatnya? Yuk isa. Wa amma salatul atama fa innal qabra dhulumatun wal mahsyar dhulumatun wal awsiratu dhulumatun. Sahajal maknya anu salat isya di waktu peteng malam. Komo sebari hujan, komo sebari becek. Kemudian masih salat isya musolanya tuh berjamaah tuh. Hari noloba isya ka maghrib berjamaah. Noloba isya ka maghrib. Pahala isya itu luar biasa ya. Siapa jalmiya anu salat isya berjamaah maka senilai ibadah tahajud semalam. Setengah malam. Dan orang yang salat subuhnya berjamaah bernilai tahajud semalaman. Siapa yang mampu tahajud semalaman? Oh iya. Yang bu tahajud apa bawa? Tahajud ku melek malam ya. Melek mah kuat. Dulu mah kubur itu petang, mahsyar itu petang, dan siratal mustaqim itu petang. Karenanya orang yang salat isya bakal diterangi kuburnya, dan orang yang salat isya bakal diterangi di alam mahsyarnya, dan menyeberangi siratal mustaqim. Pahalanya salat isya. Sudah geus pahamnya. Orang-orang jadi mukim dalam sholat yang pada akhirnya pada melangkang di pidamwal serasanya kenikmatan yang ada. Lain hal bumerang anu aya. Jadi mah sholat kayak bumerang gitu. Satu lagi, wa ammas subh. Adapun sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh Kanjeng Nabi ngomong ke Yahudi nih. Ngomong ke Yahudi. Adapun sholat subuh wahai Yahudi, barang siapa orang anu sholat subuhnya kemudian 40 hari tanpa pegot sebari berjamaah. Pertarusannya tos gaduhkah salat subuh 40 subuh tanpa putus berjamaah? Ngomong. Jadi tanya jawab. Balma anu salat subuh 40 hari. Punten. Ulah kemudian terbersit pikiran gini. Berarti lamun geus 40 mah subuhna geus. Ada teu pas eta mah.
Kenapa? Disebutkan dalam hadis, sering apa nembe ada kependak dengan anak-anak santri itu. Siapa jalannya anu sholat ibadah 40 hari itu adalah angka barokah. Allah bakal menambah kemampuannya. Atau kalau pikir orang nguping ya puasa 40 hari gitu ya. Ya kan? Ya kan? Terus aurat 40 kali gitu ya. Terus ternyata itu angka barokah itu. Jadi jauh anu udah sholat subuh berjamaah bisa tak putus-putusnya. Yuk, kurang niat ini awit rojab nih. Kurang niat, ya Allah, moga-moga aku diparingi mampu sholat subuh berjamaah 40 kali. Amin. Amin. Amin ya. Adapun kayak karek menang 2 kali geus eueuh deui nya. Teu salah amin teu naon eta. Karek ke 2 kali subuh. Pahalanya daukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa anu salatnya 40 hari tak liren-lirennya, maka Allah bakal mere 2 kebebasan. 1, bara'atun minan nifaq, yang kedua wa bara'atun minan nar. Lamun lain ngaji rutin doang kieu tak aku pas kabeh eta ngaji. Nya. Betul, lamun di forum terbuka toh. Kenapa? Teu angges omongan teh. Kenapa harus ngomongkan yang lain? Ada kesannya rame, wow gitu kan? Ya Pak, makanya upami lain pengawasan rutin seperti ini, mau tuntas tuh ngomong sholat tuh. Maksud, jangan anu sholat subuh 40 hari, kemudian eta jalma bakal terbebas dari 2 kebebasan, bebas dari munafik. Sedangkan kemunafikan itu sangat halus dengan manusia itu, sehingga jara majrad dam, darah munafik itu seperti aliran darah di tubuh manusia. Berarti tak aya lepas tina munafik di seorang pun manusia tak aya. Nah, ketika jalma sholat subuh berjamaah tak ada putusnya 40 hari, maka bakal terbebas dari munafik. Arek. Oh. Nah, diniati nanti gitu kan. Dari mana mulainya ya? Cobaan lah gitu ya. Cobaan lah. Dari mana? Dari mulai tanggal 1 Ramadan. Dari mulai tanggal 1 hari Ramadan, kemudian ya Allah paringan abdi kemampuan, gitu loh ngomong. Dia mah tarang ngomong iya. Ya. Itu ngomong, "Sugan ya Allah paringan kemampuan abdi berjamaah," tak ngomong gitu. Orang tahajud ya enggak pernah ngomong, "Ya Rabb, tangihkeun abdi di jam sekian dengan izinmu ya Allah dengan cara apapun." Bisa orang dibangunkan ke Allah. Ya. Nah, itu tergantung itu mah. Mereka doangnya udah angger gitu. Niat. Maka orang niat mah seperti itu. Ya Allah, bangunkan abdi di jam sekian dengan cara apapun ya Rabb. Entah seperti apa Allah nanti ngebangunkannya. Entah mimpi yang serem atau masa ya kudu tiap penting mimpi serem wae. Bising mah cokor pamajikanna kana hulunanya. Barang udah pangsat doang gitu. Orang cokor sianya udah. Oh, Allah mengingatkan. Gitu ya. Allah mengingatkannya, makanya pantas ketika orang niati Allah bakal memberi mampu. Salat subuh berjamaah atau bakal diberikan kebebasan dari munafik. Yang kedua, wa bara'atun minan nar, bakal terbebas dari api neraka. Coba tuh. Sebenarnya masalah rojab lagi ya. Manggil kiai mahal ya. Jadi beres sampai mah piraku atuh. Karena diomongkeun panitia lain. Di cek kiai jauh teh masa mangatus. Ya. Masa kan gitu diomongkan. Yuk manfaatnya. Makanya ketika Kanjeng Nabi mengatakan wahai Yahudi, betul, itu adalah manfaat sholat itu untuk umatmu. 1, 2 lagi. Wahai Yahudi. Pertanyaan dari Yahudinya awalnya, Muhammad, apa itu puasa yang diwajibkan atas umatmu? Ya, Kanjeng Nabi menjawab, ya Yahudi, ammar Ramadan. Sebentar lagi nih. Moga-moga orang nepi umur karena Ramadan. Amin. Jeung kana lebaranna. Amin. Jeung ka bulan Sawalna. Amin. Jeung ka puasa deui. Sieun ge pas lebaran bae nya.
apa melaksanakan puasa Ramadan seperti apa Nabi Muhammad menjawab padahal Yahudi. Mata kurang ulah kemudian alah diajak-ajak orang sehat ya mau naikkan barang. Ya. Terus kurang upami sifatnya ngajak, tak ada batasnya. Moga-moga Allah maringan hidayahnya. Ya. Maka Nabi menjawab, wahai Yahudi, adapun puasa Ramadan, ketika Nabi Adam makan buah yang dilarang, sampai kafibatne tertetap di perutnya Nabi Adam sepanjang 30 hari 30 malam, tak hilang-hilang itu buah itu. Masya Allah, dahsyat banget ya. Nempel di perut Nabi Adam, gemoro aja, mutar aja. Maka tetaplah Nabi Adam makan buah itu yang tetap ada di perutnya. Maka dawuh Nabi, siapa yang puasa Ramadan 30 hari, maka bakal dihindarkan di berbagai petaka dunia dan akhirat. Ternyata Ramadan bukan saja menunaikan wajib ya. Masya Allah. Ya, yang terakhir, Kangjeng Rasul ditanya, wahai Muhammad, sebetulnya yang di engkau itu siapa? Nah itu. Engkau itu siapa? Kata Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Ini ajaran yang sangat luar biasa nih. Moga-moga cara balik. Kanjeng Nabi nggak jawabnya, bukan saya ini atau ngomong ini. Emang ente terkenal saya gitu. Ya, tak gitu Kanjeng Nabi kan? Melainkan, wahai Muhammad, are ente sebetulnya siapa? Nabi menjawab kan dengan lugas terbuka, wahai Yahudi, adapun Adam Sofiullah. No, Adam yang dia ngomong. Bukan saya. Ini mah baru aja punya kemampuan cowil. Baru tantang modern. Harus sudah orang deleng ya. Wah, berarti sudah orang gaul berarti. Orang kenanang reang gaul. Kata orang, oh salah. Kalau udah sombong itu, ya. Maka Kanjeng Nabi sebelum menyerukan aku dan posisinya kayak Nabi biasa wae. Ngerti kan? Wahai Yahudi, betul. Inna Adam Safiyullah, wa anna Ibrahim Khalilullah, wa anna Isa Kalimullah, wa anna Isa Rahullah, wa anna katakannya Nabi, aku Habibullah. Pelan. Diucapkan lagi. Ya kan? Ketika ngomongkan orang lain, punten, di orang belajar, ulah sok minder, ulah sok gengsi, ulah sok ngomongkan harga diri saya terinjak, batur terangkat. Lamun ngomongkan kebagusan batur. Ini malah lain. Ketika ngomongkan kebagusan batur rasanya abot, tapi lamun ngomongkan kebagusan sorangan. Coba ge sing jujur, sing bijak, nu kudu teh urang teh ngangkat kebagusan orang. Dan kebagusan pribadi lain. Ya, cek Kanjeng Nabi, wahai Yahudi, Adam Safiyullah, pilihannya Gusti. Masya Allah, orang dulu tuh. Orang belajar tidak salah. Kemudian Ibrahim Khalilullah, kekasih Allah. Luar biasa tuh. Kemudian Musa Kalimullah. Musa adalah kalamnya Allah. Satu-satunya nabi yang bisa berdialog dengan Allah adalah Musa. Dan Isa Rohullah, satu-satunya nabi yang tumbuhnya, lahirnya karena emposan Jibril. Bukan lewat pernikahan. Satu orang nabi adalah Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian Kanjeng Nabi nyarioskan wa ana habibullah. Pelan. Wa ana habibullah. Kayaknya bukan posisi keren gitunya, tapi luar biasa. Ana habibullah. Aku habibnya Allah. Kayaknya orang sok nguping kan, orang Mekah siapa keturunan Habib gitu ya. Bangun Habib gitu ya. Dengan berjubah panjang, berjenggot, lebat ya. Ngejualan Ulah ngomong ke tanah ya. Oh, Habib kan suka jualan minyak wangi ya. Bukan itunya. Ya. Sebutan Habibullah adalah kekasih Allah. Misalnya kita 1-2 saja analis tentang kekasih Allah. Ya. Tentang kekasih Allah. Dulu. Sok bapak-bapak dan ibu-ibu, urang pada analis zaman baheula. 40 tahun anu kalewat, 30 tahun anu kalewat. Yuk pikir ku kabehan. Ketika ibu bapak keur kasmaran kusi baheula teh baheula. Nya. Maka sok sanajan jauh dirasanya dekat tuh pintar tuh. Kapangian tuh pemuda punya. Najan jauh dirasanya deket. Kenapa? Udah Habibnya, kekasihnya.
Ya kan? Berarti kalaupun orang tak pernah melihat Allah, kecintaan kita ke Allah harus tumbuh lebih suburnya. Kemudian terjemahkan lagi, aran Habib itu di mana disuguhi makanan. Kalaupun orang enak ngomongnya enak karena ngenyian. Pamajikan. Lain pamajikan, calon ya. Puji enak amat ya. Padahal mah bedos. Edan asin amat yang modal sebenarnya. Tapi ngomong nanti cangkemna, masya Allah. Enak amat, iya. Kenapa? Cukulna adanya yang adalah orang yang disenangi. Sekarang Allah subhanahu wa ta'ala, kalaupun semua ibadah dirasakannya getir, dirasakannya abot, tapi kita nikmat menerimanya. Entos apa taca? Makanya katakannya Rasul, orang yang mendapatkan nilai manisnya ibadah itu adalah diantaranya orang yang mencintai Allah yang sesungguhnya. Makanya kanjeng Nabi dikenal dengan Habibullah, kekasih Gusti Allah. Lo bantuin ngomong apa aja, ya. Kayak kurang salah sahareun Raja Bandui, cek panitia Raja Bandui, meureun kudu dapat kesimpulan bersama ya. Mudah-mudahan setelah kita peringati suami Raja Nabi, dijalankannya Nabi dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa Palestina, menjadikan satu gambaran bahwasanya gede-gede Allah Isra Mi'raj Nabi adalah linuriyahu min ayatina, rek ningalikeun tanda agung Allah. Eta gede namanya pokok utama nama pas kanjeng Nabi di Isra Mi'raj rek ditinggalikeun karena tanda-tanda agung Allah. Sugan be geus katingali tanda agung Allah, kemudian tumbuh tafakur. Sehingga dawuh kanjeng Nabi, tafakur sa'atan khairun min ibadah di sana. Tafakur satu saat saja bernilai ibadah 1 tahun. Ya kan? Makanya kanjeng Nabi di Isra Mi'raj adalah rinuriyahu min ayatina, supaya Nabi dipertontonkan karena tanda agungna Allah. Ketika orang ditontonkan karena tanda agungna Allah, maka akan tumbuh mahabbah ke Allah dan tumbuh rasa syukur atas berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kali ini dirahmati Allah. Di sana orang sadaya di pengajian sampai ke Rajab mendatang. Sehingga diparingi panjang umur lan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.